Sebagai umat Islam minoritas, tentu ada perasaan dan khawatir mengenai arah keberlangsungan beragama di Jepang. Kekhawatiran tersebut berakar pada potensi konflik yang terus terjadi akibat kesalahpahaman dalam melihat Islam dan budaya Jepang. Puncak kekhawatirannya adalah adanya penghancuran baik secara perlahan atau secara pasif dalam berbagai macam bentuk gerakan, mulai dari yang sifatnya lunak, yaitu penghambatan pendirian rumah ibadah, hingga pendiskriminasian terhadap keberadaan umat Islam di Jepang. Tentu umat Islam Jepang akan mengalami berbagai macam kesulitan besar. Ini merupakan satu ancaman akan adanya rasa ketidakamanan dalam menjalankan hukum Islam di negara Jepang. Keberadaan hukum Islam menjadi terganggu dan bisa jadi tidak bisa digunakan oleh umat Islam karena adanya ketegangan antara hukum Islam dengan hukum maupun adat Jepang. Kalau ini terjadi pembiaran, maka akan ancaman terhadap eksistensi agama Islam terancam semakin meningkat. Bisa jadi keberadaan umat Islam juga akan pecah dan tidak bisa dipersatukan karena situasi dan lingkungan Jepang yang kurang memahami secara komprehensif adanya hukum-hukum Islam. Kita tidak ingin adanya disharmonisasi antara hukum Islam dan hukum dan adat Jepang yang mengakibatkan kesalahpahaman atau merasa keterancaman terhadap umat Islam minoritas di Jepang. Bayangan atas kesalahpahaman ini perlu dilakukan harmonisasi secara berkelanjutan sehingga umat Islam tidak dihantui rasa takut dalam melaksanakan hukum Islam di negara Jepang. Belakangan ini memang sering terjadi berbagai macam event yang berusaha untuk memahamkan masyarakat Jepang terhadap hukum Islam melalui kegiatan-kegiatan dakwah yang sifatnya damai, bersifat kultural, dan memberikan karakter-karakter kebaikan kepada masyarakat Jepang. Memang tidak bisa diyakinkan begitu saja adanya gerakan-gerakan harmonisasi seperti ini, namun ini merupakan satu sikap penting untuk meluruskan dan mendudukan hukum Islam sebagai salah satu pilar untuk menegakkan harmonisasi antara masyarakat Muslim dan masyarakat Jepang. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten, akan berdampak kepada keberadaan umat Islam minoritas yang semakin diakui dan dapat mempengaruhi komunikasi yang menjadi lebih baik antara masyarakat Muslim minoritas dengan masyarakat Jepang. Hal ini tentu akan mempertebal rasa psikologis umat Islam minoritas Jepang dalam melaksanakan hukum-hukum Islam pada masyarakat multikultural. Tidak perlu ada upaya kontroversial seperti bom bunuh diri atau kemudian melaksanakan hukum-hukum kisos yang kemudian akan disalahpahami oleh masyarakat Jepang. Dan ini juga berpotensi akan melahirkan faktor-faktor penghancuran atau kebencian masyarakat Jepang terhadap hukum Islam. Kita menginginkan masyarakat Muslim minoritas yang hidup dalam kenyamanan dalam beribadah
dan mampu menikmati kebebasan beragama yang telah difasilitasi oleh pemerintahan Jepang. Jangan sampai persoalan ini dipolitisasi menyeret ke dalam pembingkaian kebencian yang akhirnya akan menghancurkan umat Islam minoritas sendiri. Hal ini akan mengakibatkan konflik atau krisis pemahaman Islam menjadi berlarut-larut dan tanpa ada pengakhiran. Untuk mengantisipasi adanya penghancuran seperti itu, maka naluri untuk memunculkan dakwah yang damai tentu terus disuarakan lebih lama dalam kondisi apapun. Hidup damai antar umat beragama yang harmonis merupakan dorongan paling mendasar agar keberadaan umat Islam di Jepang maupun di wilayah lain dapat berlangsung secara terus-menerus. Ini menjadi faktor penggerak yang sangat kuat dalam mempertahankan eksistensi agama Islam di wilayah Jepang. Langkah-langkah harmonisasi harus digerakkan oleh berbagai macam ideologi yang berkaitan dengan itu. Tetapi tabrakan ideologi ini jangan sampai memberikan suatu jalan yang menghancurkan umat Islam sendiri. Dakwah yang paling harmonis dengan dialog, dengan karakter yang baik merupakan cara utama untuk menunjukkan harmonisasi hukum Islam dengan masyarakat setempat. Bahkan dengan perilaku yang baik merupakan bentuk kemuliaan tertinggi dalam menjalankan harmonisasi hukum Islam, sehingga hukum Islam menjadi bagian dari sejarah Jepang yang tidak terbantahkan. Penggunaan teknologi sebagai sarana untuk memberikan citra dan substansi hukum Islam yang terbaik dilakukan sebagai bentuk dari meningkatkan interaksi dan kerjasama di antara umat Islam minoritas dan masyarakat Jepang. Cara berpikir dakwah harus lebih modern, relevan, dan situasional, terutama di Jepang. Tetapi kemudian dominasi teknologi ini juga harus dikombinasikan dengan berbagai macam karakter Islam sehingga menjadi fondasi yang kuat berdirinya hukum Islam di negara Jepang. Teknologi memiliki fungsi untuk mempertahankan dan memperkuat stabilitas agar umat Islam selalu dipandang sebagai umat yang berkarakter damai. Dengan demikian, hal itu merupakan refleksi atas keberlangsungan hukum Islam di situasi Jepang yang minoritas. Mempertahankan hukum Islam di negara Muslim minoritas harus dijalankan dengan perhitungan yang benar sehingga tidak terjadi eskalasi negatif. Perlu ada langkah-langkah dakwah yang bersifat jelas dan tidak spekulatif, dan kalau perlu juga didukung dengan bukti-bukti ilmiah yang kuat sehingga hukum Islam dihormati dan dihargai. Bisa jadi sewaktu-waktu orang akan selalu mempertanyakan keberadaan hukum Islam di Jepang. Oleh karena komunikasi lintas negara dan lintas budaya tetap menjadi faktor yang sangat krusial dalam mempertahankan hukum Islam di negeri Jepang.